Halo, Atomipreneur, berjumpa lagi dengan saya Budi Suwantoro. Kali ini saya mau berbagi tentang yaitu Mutu Atomi ya. Teman-teman, ini perusahaan yang ada moto ya dan filosofinya yang selalu didengung-dengungkan di setiap acara ya. Itu menurut saya selama ini itu yang ada adalah Atomi ya. Ini Master Park mendesain Atomi ini dengan satu visi dan tujuannya. Dan kalau seperti yang kita ketahui, yaitu tentang Mutu Atomi, di mana setiap event ya, setiap acara baik offline ataupun online, baik di lokasi salah satu tempat di hotel ya atau di online ya, itu selalu ada yang namanya yaitu ikraran, penyampaian sumpah, ikrar Mutu Atomi. Dan di posisi tangan kanan dikepalkan seperti ini, kemudian seperti bersumpah, dan di depan itu ada dua orang yang satu bisanya yaitu pihak Atomi, bisanya itu manajer Atomi Indonesia, Master Kim. Kemudian ada satu perwakilan leader di kota tuan rumah acara dan membacakan sumpah seperti sumpah ikrar Atomi, Mutu Atomi. Nah, itu dengan tangan kanan ini kemudian diikuti oleh kita audiens. Dan teman-teman bisa lihat itu artinya apa. Itu seperti pengakuan sumpah ikrar bahwa kita itu mau melakukan Mutu Atomi ini di dalam menjalankan bisnis. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mau menyampaikan nilai-nilai arti dari masing-masing Mutu Atomi dan wujudnya di dalam kita dalam melaksanakan bisnis Atomi. Jadi bisnis Atomi bukan melulu mencari bonus kesukses ataupun bagaimana. Kalau kita mau itu nggak salah, tapi teman-teman kalau mau sukses di Atomi, ada satu cara, yaitu bukan cara, tapi ini adalah satu jalan ya, yaitu Mutu Atomi. Teman-teman bisa meraih kesuksesan dengan Mutu Atomi ini. Ini adalah seperti rel ya, rangka. Teman-teman bisa mencapai mutu itu melalui ini. Satu ya, menghargai semangat. Nah, menghargai semangat di dalam bahasa Inggrisnya cherish the spirit. Kalau di Malaysia jiwa ya, jiwa. Kalau di bahasa Koreanya horn. Nah, kalau kita merujuk dari bahasa Koreanya, kemudian kalau paling jelas yaitu di penjelasan dari Master Park ya, teman-teman akan bisa melihat arti maksud yang dimaksud Master Park di dalam kata moto yang pertama ini, yaitu menghargai semangat, spirit. Master Park mengatakan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Hon, nah itu jiwa ini, rohnya ini, roh itu hon, bahasa Koreanya. Di dalam bahasa Inggrisnya spirit. Memang bahasa spirit, kata spirit di dalam bahasa Inggris itu bisa diterjemahkan sebagai semangat. Kita harus semangat ya, betul ya. Tapi kita harus merujuk kepada pengertian yang dijelaskan oleh Master Park. Jadi arti yang kedua spirit yaitu ya roh seperti horn. Jadi binatang tidak memiliki roh, dikatakan. Binatang tidak pernah memikirkan masa tentang kematian, kehidupan setelah kematian, atau memikirkan kematian nasibnya bagaimana. Itu binatang tidak punya roh, tapi manusia punya roh. Itu Master Park mengatakan di dalam life and balance ya, setiap life and balance. Jadi teman-teman di sini menghargai sesama, itu yang tepat, sesama kita, yaitu manusia. Jadi manusia itu bukan alat. Manusia diciptakan, ini Master Park mengatakan, dan ada di websitenya Atomi ya. Manusia itu diciptakan istimewa menurut gambar dan rupa Allah, begitu. Menurut gambar dan rupa Tuhan ya, di websitenya, dan itu bisa dilihat.
Jadi menghargai sesama di sini atomi itu, kalau kita mengikrarkan menghargai sesama atau semangat, katakan cherish the spirit, berarti kita itu mengiyakan, kita bertekad bahwa kita itu menghargai sesama. Sesama ini siapa di sini? Nah, kalau Master Pang mengatakan ada 5 sesama di sini, bisa dilihat di channelnya Atomi. Yang pertama yaitu pegawai, staff dari Atomi. Nah, pegawai staff itu dihargai sebagai sesama manusia, bukan sebagai aset. Ya, sebagai aset, bukan. Yaitu kalau mereka punya kelebihan, punya satu potensi, ya akhirnya dikasih reward, dikasih penghargaan. Nah, di situ, dan itu pelakuannya luar biasa. Kalau bisa lihat. Itu yang pertama. Yang kedua itu rekanan Atomi. Rekanan Atomi itu juga adalah orang-orang yang perlu dihargai sebagai sesama, bukan sebagai aset. Kita tidak bisa memeras mereka untuk memperoleh keuntungan dari Atomi yang lebih besar, tapi mereka tidak punya keuntungan. Mereka juga harus punya keuntungan. Mereka juga harus disejahterakan karena mereka memiliki banyak pegawai yang mendukung mereka untuk mensupport produk-produk Atomi. Mereka harus sejahtera. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu ini di awal itu penjelasan Master Pak itu membedakan antara customer sama pebisnis, ya. Customer sama member. Nah, yang pertama yaitu customer. Pebisnis ya, itu mereka bukan sebagai aset tapi rekan yang harus disejahterakan juga. Kita tidak boleh memanfaatkan mereka untuk kepentingan yang misalnya keuntungan yang sepihak aja, yaitu hanya Atomi yang dienakan. Nah, mereka itu harus juga dienakan, mereka harus dipuaskan. Makanya itu keluar hashtagnya Atomi, customer satisfied, customer success. Mereka harus puas, tidak boleh dimanfaatkan dan dirugikan, dipuaskan begitu. Itu harus mereka bukan sebagai aset, tetapi mereka tujuan akhir yang harus dibuat istilahnya itu sukses, dibuat puas. Itu goalnya, mereka harus dibuat sejahtera. Itu untuk customer ya. Kemudian juga untuk member, pemakai. Customer ya, tadi pebisnis, ini pemakai. Mereka itu harus dibuat bukan sebagai aset, yaitu untuk menciptakan omset saja, tetapi mereka itu adalah dibuat satu puas, sejahtera juga dengan produk-produk yang bagus, dengan produk-produk yang murah. Mereka dipuaskan. Pokoknya customer oriented, semua ditujukan kepada customer, bagaimana customer itu puas. Itu yang keempat ya, pebisnis dan pemakai istilahnya. Kemudian yang kelima yaitu apa? Yaitu negara di mana Atomi cabang berada. Master Pak mengatakan Atomi harus menciptakan kesejahteraan bagi bangsa di mana Atomi itu berada. Yaitu dengan bagaimana? Yaitu menciptakan pembayaran pajak. Nah, kalau omset itu meningkat dan di satu negara dan pembayaran income dari pebisnis Atomipreneur ya. Kalau saya membagikan Atomi itu ada 3 level. Sejak tahun awal-awal teman-teman pasti akan tahu ya. Yang pertama, level pertama yaitu customer, Atomi lover. Atomi lover atau orang-orang yang mencintai produk dan loyal kepada produk atau produk minded ya. Atomi minded, produk minded, pokoknya Atomi semua dia suka, sudah mengalami, sudah cinta produk-produk Atomi. Itu Atomi lover yang pertama. Kemudian dia meningkat sebagai pebisnis, mulai tertarik untuk bisnisnya. Itu level yang kedua, yaitu apa? Atomian. Saya sebut Atomian. Nah, Atomian. Jadi orang-orang yang mulai tertarik menjalankan bisnisnya. Dia mulai merekrut, dia mulai membangun customer ya. Hanya masih itu. Belum menjadi leader ya, belum menjadi leader dalam arti membawai sudah punya tim pebisnis juga.
Nah, kalau orang yang sudah punya tim pebisnis juga, itu level yang ketiga, atomipreneur. Jadi teman-teman yang baru ya, ini saya mau katakan sejak awal saya membagi tiga untuk pertama atomi lover itu customer loyal, customer. Kemudian yang kedua yang mulai jalan bisnis yaitu atomian. Yang ketiga itu atomipreneur. Jadi atomipreneur ini kalau saya menyapa halo atomipreneur, berarti Anda adalah leader yang sudah memiliki pebisnis. Itu semua saya sebut atomipreneur karena apa? Saya berimpian. Semua itu adalah orang yang membangun bisnis dan punya tim pebisnis, leader di bawah-bawahnya, atomipreneur. Jadi itu ya teman-teman. Atomi lover itu pemakai produk, atomian, atomipreneur. Nah, jadi teman-teman di sini sama Master Park itu dibuat sejahtera. Semua kita dibuat sejahtera, ya. Dan kalau kita punya penghasilan, income, kita bayar pajak sampai progresif. Pertama 2,5 atau 5%, kemudian meningkat jadi 15%, meningkat jadi 25%, meningkat 30%. Nah, kita sudah bisa mencapai 30%. Kadang nanti ke depan meningkat 35%, ya. Per setiap income pendapatan kita progresif. Nah, di sini itu bisa memberikan kekuatan kepada bangsa dan negara di mana Atomi berada. Nah, kita membayar pajak yang langsung dipotong pajak. NPWP kita langsung dipotong pajak. Kita serahkan NPWP dan kita dipotong pajak, dan setiap tiap tahun kita dapatkan minta bukti potong dan gitu. Ya, itu yang kelima yaitu sesama di sini siapa? Yaitu pemerintah. Nah, kalau pemerintah itu kuat dengan pendapatan pajak yang meningkat, yang gede ya, besar, itu akan stabil untuk kesejahteraan untuk negara itu bisa terbukti. Ya, itu yang pertama. Menghargai semangat. Kalau kita ya semangat ya kita harus tahu bahwa menghargai sesama kita hargai, member-member kita hargai. Itu menghargai sesama. Yang kedua teman-teman yaitu menciptakan visi. Ya, create the vision. Nah, teman-teman di sini, teman-teman di Atomi harus bertekad menciptakan visi, mengejar visi. Visi di sini apa? Impian, teman-teman. Impian. Jadi teman-teman, kita semua punya impian. Semua kita punya impian. Punya impian mau mengubah fakta kenyataan hidup sekarang. Impian itu keinginan akan masa depan atau sesuatu yang antara kenyataan sekarang itu masih ada gap, ada jurang, ada perbedaan. Makanya itu impian. Semua orang harus berani bermimpi, menciptakan impian, dan itu ditulis di life skenario kehidupan. Create the vision. Kita harus menuliskan impian kita, keinginan kita, kehidupan yang seimbang. Master Park ngomong tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu ya itu harus living well. Kita harus hidup sejahtera, hidup yang enak. Karena kita memiliki orang yang kita cintai, living well. Kemudian jiwa itu belajar juga untuk rekreasi, untuk refreshing, itu juga bisa diwujudkan impian. Mau pergi mana, mau kemana. Kemudian kalau jiwa mau punya apa, mobil apa, kendaraan apa, ya rumah yang bagaimana, berapa, itu disuruh nulis. Itu ada di life skenario kehidupan. Jadi teman-teman punya buku di situ juga, atau ada di aplikasi, itu bisa. Itu kemudian kita harus menuliskan semuanya. Kita harus punya kehidupan yang seimbang, yaitu roh, yaitu kehidupan tidak jiwa ya, itu learn, untuk belajar, ya, atau living well. Kemudian to love, ya, untuk mengasihi. Teman-teman tuliskan di situ mau memberikan donasi kepada siapa, yatim piatu, kemudian kemana, ke panti jompo, kemudian ke badan-badan rohani, apa itu teman-teman tuliskan di situ. Per bulan berapa, itu komitmen, jumlah angkanya juga ditulis, suruh tulis itu. Kita mengikrarkan, create the vision. Kita itu bersumpah bahwa dengan bonus Atomi kita harus membagikan dengan di situ. Kita
untuk hidup yang seimbang, living life balance, kehidupan yang seimbang. Jadi teman-teman sumpah, mengatakan sumpah, aku mau beramal. Lihat istilahnya begitu, aku mau mencapai impian, mau memiliki kendaraan apa, memiliki rumah yang bagaimana, menyekolahkan anak di mana, to love, to living well, to love, to learn, belajar, pendidikan orang-orang yang kita cintai, orang yang kita kasih, keluarga kita, orang-orang yang di sekitar kita, untuk belajar di mana, sekolah di mana. Terus kemudian kita berikutnya yaitu kita berbagi, mau tamasya kemana, jiwa kan, yaitu mau rekreasi kemana, to learn, ya, yaitu tubuh, jiwa, itu seperti. Kemudian roh, to love, mengasihi, mencintai. Nah, kita harus punya target, kita mau berbagi kepada siapa. Nah, itu yang kedua, create the vision. Yang pertama, menghargai semangat sesama. Kedua, menciptakan visi, yaitu tadi ikrar kita, to living well, kemudian to learn, to love, ya, kemudian to contribute, berkontribusi kepada lingkungan sosial di mana. Itu dituliskan di life skenario dan kita mengikrarkan tujuan kita itu yaitu to create the vision, yaitu visi hidup yang seimbang. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Follow the faith, mengikuti keyakinan. Nah, Master Park itu mengatakan bahwa kita harus beriman, yaitu beriman. Kita harus beriman kepada apa yang kita tulis di life skenario, yaitu dalam rangka create the vision, menciptakan visi. Visi itu apa? Impian itu apa? Impian itu harapan. Nah, kita harus menuliskan impian yang belum terlihat itu. Nah, follow the faith, yaitu apa? Mengikuti keyakinan. Iman dikatakan Master Park itu mengatakan iman seperti yang dicoba dalam Alkitab. Segala sesuatu yang tidak kita lihat dan belum kita lihat, belum kita dengar ya, itu yang kita wujudkan, kita tulis, dan itu akan menjadi kenyataan. Create the vision, follow the faith. Itu dua hal yang berkaitan erat. Kita menciptakan visi, harapan, kita dengan iman bahwa itu akan terjadi. Apa yang kita imani, Master Park berkata, itu yang akan kita peroleh. Gambarkan visi kita, impian kita itu seperti film. Visualisasikan dengan jelas, dengan terukur, ada istilahnya smart ya, spesifik, measurable, kemudian dapat dicapai, achievable, kemudian kemudian realistik, kemudian itu timeable, ada jadwal waktunya, kapan dicapai, smart ya. Terus kemudian yang terakhir evaluasi, buat lagi, apa yang sudah dicapai, impian yang mana yang dicapai, sudah dicapai, kita punya impian yang berikutnya. Impian kita tidak pernah berhenti. Jadi teman-teman, itulah kita di Atomi, moto Atomi yang ketiga, mengikuti keyakinan. Ikuti aja keyakinan, percaya saja, di situ kita akan bisa memperoleh apa yang kita impikan. Kemudian melayani dengan kerendahan hati. Jadi gini, Master Park mengatakan, meskipun kita punya impian yang setinggi apapun dan pencapaian apapun, tetap layani dengan kerendahan hati, miliki kerendahan hati. Karena ketika kita memiliki kerendahan hati, itu kita akan bisa lebih naik dan lebih naik. Jadi itu teman-teman, itu yang menjadi ikrar kita, moto Atomi, sumpah Atomi. Baik, kita itu harus menjadi spirit, nilai-nilai kita sebagai atomipreneur dalam mengerjakan, yaitu melakukan bisnis Atomi. Master Park mengatakan percuma kalau kita memiliki bonus, kemudian income ratusan juta, tetapi kalau jiwa kita binasa. Nah, kenapa? Karena kita tidak punya living well. Kalau yang namanya kesuksesan itu adalah sukses di bumi ini dan sukses di sorga. Kita, apa yang kita kerjakan di sini harus menjadi bekal kita, saku kita
bagi perjalanan kita ke kehidupan yang abadi. Kita harus mempersiapkan itu. Kita nggak boleh sukses di bumi tapi gagal di surga, dalam dunia akhirat. Living well, life balance, kehidupan yang seimbang. Jadi inilah moto Atomi, nilai-nilai Atomi yang semua kita diajarkan dan kita bersumpah. Jadi rekan-rekan Atomipreneur, ya, ingatlah tentang moto Atomi. Bukan hanya ingat, tapi sadari dan pahami setiap kata. Yang pertama, moto yang pertama, moto yang kedua, moto yang ketiga, moto yang keempat, yang setiap acara kita dengungkan. Jangan hanya omong doang tanpa pemahaman. Saya berharap dengan sekarang saya menyampaikan ini, yaitu moto Atomi, teman-teman waktu menyatakan, mengikrarkan, bersumpah tentang menghargai sesama, semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati, itu dengan pemahaman, pengertian, dengan betul-betul menghayati, sehingga teman-teman tidak lagi mau merugikan orang lain, mengajak orang lain karena anggap itu sesama, bukan aset, ya. Bantu mereka, jangan biarkan mereka, bantu mereka menjadi orang yang sukses, memiliki impian, yang mencapai impian. Bantu mereka sampai mereka itu berubah hidupnya, mencapai impian mereka, mencapai apa yang mereka harapkan. Teman-teman, di Atomi itu semua orang harus berani bermimpi, impian. Jadi teman-teman yang dulu melupakan impian, dengan Atomi harus berani bermimpi. Berani bermimpi, bermimpilah setinggi langit. Itu tidak menjadi masalah. Beranilah bermimpi. Atomi memampukan teman-teman untuk berani bermimpi dan mencapai impian. Atomi adalah kendaraan yang tepat. Lakukan Atomi dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan moto Atomi. Dan Atomi juga punya budaya. Kapan-kapan saya akan membahas tentang budaya Atomi. Baik teman-teman, terima kasih. Bersama dengan saya, Budi Suwantoro. Bersama kita bisa, dan ayo bisa.